Di bulan suci Ramadan ini, marilah bersama-sama kita muliakan anak yatim. Aku senang sama Bapak Menteri. Memangnya kamu kenal sama Bapak Menteri? Tapi aku tahu kok Bapak Menteri itu orang yang baik hati. Dia peduli sama kita. Waktu kecil dia sama seperti kita. Aku ingin punya ayah seperti dia. Halo Yusuf. Ayo, udah malam. Nonton TV-nya besok lagi ya. Kan besok mau sekolah. Ya, yuk, kita siap-siap yuk. Besok biar sekolahnya nggak kesiangan bangunnya, ya. Yuk. Anas sedih. Kamu kenapa nangis? Lihat Bapak. Kamu sayang Bapak ya? Iya. Aku juga. Hari ini aku melihat berita tentang Bapak Dahlan Iskan, yang seorang menteri yang baik hati. Rasanya aku ingin bertemu dia. Tapi bagaimana cara aku bertemu dia? Kalau punya ayah seperti dia, bisa dibelikan mainan, bisa dipeluk, bisa diajak jalan-jalan, dan didongengin. Mbak Neni, saya menemukan surat ini. Kelihatannya sih dikirim oleh anak kecil. Kira-kira ini SD lah. Pengen sekali ketemu saya kelihatannya. Saya tidak tahu kenapa. Ya, coba dicari. Kapan saja ya. Kapan saja dia mau bisa ketemu saya. Baik. Ya, makasih. Adiknya jangan lupa diliatin ya. Ibu saya nitip anak-anak ya. Terima kasih. Iya, sama-sama ya. Ayo. Assalamualaikum adik-adik. Assalamualaikum. Loh, buka sepatu semua?
Iya kan takut lantainya kotor. Oh. Kan lantainya pakai karpet. Oh, oke. Kalau begitu Pak Dahlan juga buka sepatu sama-sama, ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Ayo, duduk di sana. Sama-sama. Namanya ini Kementerian BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Banyak perusahaannya nanti yang diurus oleh Pak Dahlan, ya. Pak Dahlan. Ya. Cerita dong waktu zaman sekolah Bapak. Oh, Pak Dahlan waktu sekolah harus jalan kaki, tidak naik sepeda motor, tidak diantar, jalan kaki ke sekolahan jauh. Karena sekolahannya di desanya lain, di desa tempat lain. Dan Pak Dahlan nggak punya sepatu, nggak punya sandal, jadi kalau sekolah nyeker. Jadi kalau pas kena batu kecil gitu, sakit gitu. Kalau lagi hujan, kehujanan basah semua. Terus jalannya licin, keplet. Ya. Nah waktu itu Pak Dahlan sekolah nggak punya cita-cita karena Pak Dahlan waktu itu miskin sekali. Nah, tidak punya ibu, kemudian bapaknya Pak Dahlan waktu itu buruh tani, kerja di tempat orang lain, dan ketika pulang sekolah sampai di rumah langsung sembahyang zuhur di masjid. Setelah itu Pak Dahlan belum sempat makan, kambingnya sudah teriak-teriak minta makan. Karena di depan rumahnya Pak Dahlan itu ada kandang kambing miliknya tetangganya Pak Dahlan, tetapi yang mengembala Pak Dahlan. Pak, dulu Bapak kuliah di mana? Pak Dahlan setelah tamat SD, kemudian masuk madrasah sanawiyah, kemudian masuk madrasah aliyah. Setelah itu Pak Dahlan nggak bisa kuliah karena nggak punya uang. Terus Pak Dahlan pergi ke Kalimantan, ikut kakak Pak Dahlan yang transmigrasi di sana. Nah di sana baru kuliah di IAIN, tetapi tidak tamat, hanya sampai tahun kedua. Jadi terus Pak Dahlan jadi wartawan. Jadi minta maaf Pak Dahlan bukan sarjana, tidak menyelesaikan universitas, tetapi Pak Dahlan kerja keras. Nah kemudian waktu itu punya banyak perusahaan. Pak Dahlan punya kira-kira 100 perusahaan lebih. Nah kemudian sudah agak tua, Pak Dahlan sakit, terus kemudian berhenti bekerja karena sakit, tapi Pak Dahlan kemudian sembuh. Nah setelah sembuh, Pak Dahlan diminta oleh Bapak Presiden untuk menjadi Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara, mengabdi kepada masyarakat. Setelah itu baru Pak Dahlan jadi Menteri BUMN. Gitu kira-kira. Ini ya. Bagaimana sih caranya biar jadi menteri? Ya, pertama takdir. Ini ketentuan dari Tuhan, dari Allah. Yang kedua ya memang mungkin karena dulu Pak Dahlan kerja sangat keras, siang malam bekerja terus. Kerja. Terus yang kedua nanti harus punya jiwa yang ikhlas. Jadi kelakuannya harus baik, tidak boleh korupsi, tidak boleh menyakiti hati orang, tidak boleh ngawur-ngawur begitu, dan harus jujur ya. Jadi nanti kamu pasti juga bisa jadi menteri, bahkan mungkin jadi presiden. Pak Dahlan juga nggak punya ibu dulu, jadi waktu masih kecil, Pak Dahlan waktu kecil ibu sudah meninggal dunia. Nah ini punya ibu? Punya. Bapak? Ayah udah meninggal. Oh sudah meninggal, waktu umur berapa? Waktu masih kecil? Waktu kelas 1. Waktu itu ayahku belum meninggal. Aku masih tinggal di Jawa Tengah. Di situ tempat kakekku dan nenekku. Ayah sakit stroke. Di situ ayah sakitnya nggak sembuh-sembuh. Terus dikirimin ke Bogor di tempat saudara ibuku.
terus nggak dikabarin kalau ayah udah meninggal. Aku udah tahu waktu aku udah masuk rumah yatim. Nah, pas di rumah yatim ditengokin setahun sekali. Waktu itu ibu pergi ke Arab Saudi. Sekarang belum dijemput. Masih ingat bapaknya seperti apa? Kangen nggak sama bapak? Biasanya kangen sama ayah kalau mau tidur. Mudah-mudahan diterima aja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pengen ketemu. Iya. Pak Dahlan juga pengen ketemu ibunya Pak Dahlan. Ya, yang penting nanti kita doakan, ya. Nanti kita doakan bapaknya yang sudah meninggal, mudah-mudahan diterima amalnya dan masuk surga, ya. Amin. Waktu itu saya miskin. Makan aja aku berlima, satu keluarga. Ya sedih. Ibu nyari kerja. Ayah nyari kerja juga. Tapi susah. Makan pun gak bisa. Jadinya saya diam di rumah yatim. Saya senang di sana, enak, nyaman. Senang deh bisa sekolah, bisa makan. Pengen jadi apa? Pengen jadi pilot. Oh, hebat. Nanti menerbangkan pesawat. Pilot pesawat kecil atau pesawat besar? Besar. Oh, pesawat besar. Sekarang ada pesawat yang sangat besar namanya 380. Itu besar sekali. Nih, cita-citanya jadi apa? Saya ingin menjadi dokter. Jadi dokter. Pak Dahlan dulu waktu sakit keras ditolong oleh dokter. Oh, Pak Dahlan dulu sudah muntah darah, terus diperiksa oleh dokter. Oh Pak, ini harus disembuhkan Pak. Waktu itu Pak Dahlan dioperasi oleh dokter. Dadanya Pak Dahlan itu dibedah, dibuka. Terus hatinya Pak Dahlan diambil oleh dokter karena hatinya rusak. Hatinya Pak Dahlan dulu kena kanker. Terus Pak Dahlan dikasih hati yang baru, yang diambil dari orang yang meninggal dunia. Jadi ada anak muda meninggal dunia, tetapi hatinya belum ikut meninggal. Nah, anak muda itu dadanya dibuka juga, dibelah dadanya, dibuka, kemudian hatinya diambil. Terus hatinya anak muda itu dipasang di dadanya Pak Dahlan, menggantikan hati yang sakit tadi, hati yang rusak tadi. Nah, kemudian setelah hatinya dipasang, terus Pak Dahlan sembuh. Nah, dokter hebat ya, nanti jadi dokter seperti itu. Ini ada bukunya Pak Dahlan, cerita tentang ganti hati. Ini Pak Dahlan sudah nulis buku bagaimana dulu ceritanya ketika Pak Dahlan ganti hati. Nanti satu buku saya serahkan, ditaruh di perpustakaan ya, taruh di perpustakaan rumah yatim. Siapa lagi punya punya apa? Saya cita-citanya ingin seperti menjadi Bapak Dahlan. Jadi menteri? Ya. Bagus. Jangan hanya jadi menteri, juga jadi presiden. Tapi jadi menteri juga sudah bagus, ya. Tapi jadi menteri juga tidak gampang. Harus menyiapkan diri sejak kecil, rajin belajar. Nanti kalau sudah bekerja yang keras. Dan yang penting tidak boleh korupsi, tidak boleh memboroskan uangnya negara, tidak boleh jahat. Dan harus terus memikirkan kemajuan bangsa dan negara. Tidak boleh memikirkan kepentingannya diri sendiri. Harus ngabdi ke masyarakat.
ya. Tetapi ginilah, semua punya cita-cita yang bagus, jadi tentara, jadi polisi, jadi dokter, apapun cita-cita itu bagus dan harus tercapai. Dan apapun yang adik-adik cita-citakan, Pak Dahlan akan dorong dari belakang. Harus bisa, ya, harus bisa tercapai. Nah, ini kan sudah lapar semua ini, puasa semua. Ayo kita menghabiskan waktu yang bermanfaat dengan cara olahraga. Kita ke Monas rame-rame, kita olahraga di sana sambil kita menunggu datangnya buka puasa. Lari cepat, kiri, tuh, nah, tuh, 2 kali, 2 kali. Adik-adik, tadi kita kan habis lari, terus habis senam. Ayo kita tarik nafas dulu. Ayo. Keluarkan. Tarik nafas lagi. Makasih, nak toh. Ya, Angga. Di sini tempatnya waktu Pak Dahlan senam, habis senam mau pulang, loh, kok ada balon terbang? Terus Pak Dahlan ambil begitu. Wah, dapat. Loh, kok di dalam balon itu ada kertasnya? Loh, surat isinya. Surat dari siapa ini? Kok tulisannya seperti tulisannya anak kecil? Pak Dahlan, saya pengen ketemu Bapak. Makasih ya. Ya. Kita ketemu, saya juga seneng bisa ketemu adik-adik. Ya, 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 ya. Ini Zidane masa depan. Ya, sip. Pak, kok Bapak bisa sukses sih, Pak? Kok aku nggak bisa, Pak? Aku kan nggak punya siapa-siapa. Ya, Angga kan masih kecil. Pak Dahlan waktu kecil, sekecil kamu, juga nggak punya siapa-siapa, nggak punya ibu. Bapaknya juga terus ke sawah. Ya, ya, tapi pasti Angga nanti lebih sukses dari Pak Dahlan. Ya, pasti bisa. Ya, kerja keras, belajar yang baik, dan gembira saja. Nggak usah susah-susah. Pokoknya hidup gembira. Ya, hidup gembira. Ya? Ya. Setuju? Setuju. Ya. Oke. Ya. Dah, sama. Ayo adik-adik, kita siap-siap buka puasa. Sudah mau maghrib ini. Ayo silakan duduk, silakan duduk. Silakan duduk, silakan duduk. Sebentar lagi kita buka puasa 1 hari penuh. Kemudian sudah olahraga. Sudah beduk. Sudah azan maghrib. Ayo kita batalkan dulu puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ayo berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika afqartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya silakan. Ayo. Enak nggak? Ini ada kurma. Makan kurma. Ayo. Ayo. Ya, ini mancing nggak? Makan kurma. Ayo. Makan kurma. Ya, makan dulu. Enak nggak? Ya. Kalau di sini sih makanannya enak, tapi belum tentu setiap hari makanannya enak terus. Makanan itu enak atau tidak enak tergantung pada kita merasakannya bagaimana, ya. Di mana-mana sama makanan itu, apalagi kalau habis puasa ini, semua makanan enak, ya nggak? Tapi sebaiknya memang
kita selalu mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Apapun keadaannya kita syukuri. Karena kalau kita pandai bersyukur, nanti Allah akan memberikan yang lebih baik lagi. Alhamdulillah. Adik-adik, terima kasih adik-adik mau berbuka puasa di kantornya Pak Dahlan di Kementerian BUMN. Nah, habis ini Pak Dahlan mau bagi-bagi hadiah. Ya, hadiahnya tidak mahal, seadanya. Adik-adik nggak usah berdiri, di sini saja Pak Dahlan yang akan bagikan hadiah sambil diteruskan. Makanya Pak Dahlan mau ambil hadiahnya, ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Nah, ini, nih, wah ini yang putri dulu. Ya, baik ya. Makasih. Tentara, siap? Siap. Ayo, kasih paling berat ini. Nah, kenyang? Belum. Nanti habis sholat berjamaah makan lagi, boleh lagi. Ada nasi nanti. Ya? Oke, makasih adik-adik. Kita siap-siap sholat maghrib berjamaah. Gimana tadi ketemu sama Pak Dahlan? Pada seneng nggak? Senang. Main aja. Yaudah gimana tadi ketemu Pak Dahlan? Aku merasa kayak punya ayah. Tadi aku disuapin. Oh gitu. Makan apa disuapin? Makan kurma. Ih, enak bener dong rasanya jadinya ya. Iya. Terus Habibi gimana ketemu Pak Dahlan? Tadi aku diajak olahraga. Olahraga apa? Jogging. Hah? Jogging? Ini semua pada lari dong? Iya. Seru dong ya. Kalian juga pasti bisa tuh seperti Pak Dahlan. Bisa jadi menteri, bisa jadi gubernur, ya kan? Yang penting semangat untuk belajar, disiplin, terus juga apa? Selalu berdoa. Terus tadi dibawain kado apa sih? Ibu belum tahu isinya. Ih, bagus-bagus bener dari Pak Dahlan ya. Oh gitu ya. Ya, bagus ya. Oh gitu ya. Mudah-mudahan sepatunya bermanfaat nih untuk semuanya ya. Ayo. Ya udah, sekarang kan udah dapat hadiah ya dari Pak Dahlan ya. Yuk, sekarang kita siap-siap tidur. Kan nanti kita bangun sahur lagi, ya kan? Yuk. Yuk dibawa semua kado-kadonya, ya. Jangan lupa, ayo jangan ketinggalan. Yuk. Mas, kalau mau tidur jangan lupa ya berdoa dulu biar mimpinya indah ya. Ya Allah, berikanlah lindungan dan sayangilah mereka ya Allah.